Pernah nggak sih kalian mendengar atau mendapati teror bahwa ketika ada DC yang menagih ke kalian terus kemudian datang ke rumah, mereka mengenakan tarif atau biaya tagih sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini merupakan sebuah hal baru ya di dunia pinjol atau penagihan seperti ini, di mana para oknum-oknum DC ini mulai dengan strategi baru. Kalau orang sudah mungkin mulai tidak takut dengan DC, maka mereka mengambil sisi lain nih, yaitu kehilangan uang lagi. Orang pasti akan lebih takut kehilangan uang dibandingkan didatengin DC. Nah, ini banyak terjadi akhir-akhir ini sehingga pastinya DC juga nggak melewatkan kesempatan untuk menggunakan strategi-strategi tersebut. Ya, jadi ada sebuah mungkin pesan atau mungkin ya ancaman dalam tanda kutip ya, yaitu ketika nanti DC akan datang ke rumah, maka akan dikenakan biaya tagih sebesar 1 juta. Artinya biaya untuk sudah dialihkan ke pihak ketiga atau sudah mungkin dalam kata tanda kutip biaya tagih lah ya, biaya administrasi untuk penagihan. Nah, ini tentu saja merupakan hal yang paling tidak masuk akal. Ya memang sih saya pernah mendengar ketika ada leasing mobil, terus kemudian untuk penarikan mobilnya udah disita, maka kita harus membayar biaya admin penagihan dan biaya pihak ketiga DC itu ada, memang ada. Tapi untuk urusan pinjol, saya yakinkan dan saya rasa itu tidak ada dan tidak mungkin. Semua transaksi elektronik ya menghubungkan teknologi informasi, sistem informasi, tidak akan dan tidak boleh sampai ada aktivitas secara offline atau secara konvensional atau secara langsung, karena ini sudah ada aturan lengkap dari OJK-nya. Jadi kalau mereka mengada-ngada menambahkan biaya-biaya ini dan biaya itu, teman-teman bisa laporkan atau jangan ya, apalagi ini inisiatif dari DC pinjolnya. Nah, saya yakin ini juga nggak beneran ya, ini cuman sekedar gertakan, sekedar cuman bikin nakut-nakuti kalian. Ya siapa sih yang mau udah utangnya banyak, belum bisa bayar utang, tapi harus bayar juga 1 juta untuk proses biaya penagihan. Nah, inilah yang membuat orang-orang, ya daripada DC datang, udah datangnya mungkin kita udah agak kepikiran, terus kemudian suruh bayar pula 1 juta. Orang akan cenderung, wah kayaknya saya mending pinjem di sana aja deh, pinjem di aplikasi pinjol sana aja deh. Nanti ya bunganya daripada bayar 1 juta, mending kena bunga. Nah jangan ya, jangan berpikir kayak gitu. Kalau memang kalian galbe di satu pinjol, udah stay aja di pinjol tersebut. Jangan teman-teman berharap untuk galbe di pinjol lain, tujuannya untuk melunasi pinjol yang sebelumnya. Jangan, karena ini akan membesarkan total hutang kalian, membuat masalah kalian itu nggak kelar-kelar, membuat kalian ini nanti akan kebiasaan, nanti akan pinjam lagi, yang mana kalau sudah mentok, nah kalian akan pusing sendiri. Ya mungkin gali lubang dan nutup lubang itu adalah solusi tercepat, solusi yang mungkin akan memberikan kalian ketenangan lebih dalam lagi ketika teman-teman bisa melunasi hutang sebelumnya dengan hutang di pinjol lain. Tapi coba dibayangkan, nanti ketika jatuh tempo dan kalian nggak ada uangnya, ini akan membuat teman-teman juga akan merasa ya akan tertekan, tersiksa dan lain sebagainya. Ya saya sarankan ya buat teman-teman sekalian, yuk tetap semangat. Gak usah takut masalah pinjol-pinjol, masalah DC, gak usah takut. Biaya tagih apalagi, ada yang minta 50.000, ada yang minta 100.000, apalagi ini minta 1 juta, itu udah parah banget teman-teman ya. Jadi 50.000 aja gak rela, apalagi 1 juta. Ada kok banyak kasus beberapa oknum pinjol itu yang katanya itu minta 50.000 sampai 200.000 untuk ongkos biaya biaya transport ya. Jadi mereka gak mau pulang kalau gak diganti uang transportnya, karena mereka ke situ sia-sia karena nggak mendapatkan atau tidak membuat kalian membayar hutangnya. Nah, orang yang males berurusan sama pinjol, sama DC-nya, pasti mereka akan ngasih biar cepat pergi. Kalau saya sih jangan, karena itu nanti jadi tuman ya. Nanti besok-besok datang lagi. Tujuannya apa? Untuk minta biaya transport. Ya nggak dijadwalkan ke situ, tapi mereka malah rajin ke tempat kalian karena kalian masih terus ngasih duit ke mereka. Ya, ini penting ya teman-teman, karena ya takutnya teman-teman nggak tahu, takutnya teman-teman nanti merasa ditipu, dan juga teman-teman takutnya nanti tidak bisa menghadapi atau menghandle nih DC-DC yang sengaja minta uang dari kalian. Jangan dikasih, karena itu bukan kewajiban kalian. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.